Al-Imam Ali karramallahu wajah, saya kasih cerita lagi. Al-Imam Ali karramallahu wajah ketika itu bangun subuh. Itu beliau bangun subuh itu kesiangan. Beliau pernah kesiangan. Kesiangan itu ketika bangun di waktu subuhnya. Itu yang dimaksud dengan kesiangan. Bukan bangun di waktu pagi, beda. Eta mah kesiangan, eta mah ngaranna pingsan. Beda. Jadi kalau bahasa kesiangan, sahabat itu yang disebut dengan kesiangan, bangun malam itu ketika bangun teh nalika adzan subuh eta teh kaberangan. Karena rata-rata bangunnya sebelum subuh. Ari di dieu urang jangan sabar. Berarti itu apa? Itu bukan kesiangan, namanya apa? Kepingsanan, Bang. Namanya itu pingsan, udah pingsan itu. Bangun kesiangan dong, udah adzan subuh. Yang biasanya sebelum subuh udah ada di masjid, sekarang bangun subuh itu masih di rumah. Kaget beliau, langsung bergegas cepat-cepat. Keluar di Madinah, beliau ketika keluar dari rumah mau ke Masjid Nabawi. Cuman ketika jalannya itu pas satu gang. Jadi cuman ada satu gang kecil. Ketika beliau buru-buru jalan cepat, subhanallah, qadarullah, ada kakek-kakek jalannya sambil pakai tongkat. Bertumpu kepada tongkat, sedang jalan di gang yang sama. Bagaimana Imam Ali? Tidak berani, karena kalau harus mendahului kudu nyenggol, jalannya kecil. Beliau tidak mau, saking beradab kepada orang yang di atasnya. Ini beradab kepada orang yang usianya di atasnya loh. Ini apalagi kalau berbicara adab kepada guru ya usianya di atas, ya kita menerima ilmu. Ini kepada orang yang di atasnya dan gak ada kaitan ilmu dan lain-lainnya, gak ada. Imam Ali gak berani segan karena ya berakhlak kepada orang yang usianya di atasnya, gak berani nyusul. Dan subhanallah, Nabi ketika itu kan sholat subuh sudah dilaksanakan, udah qomat, Nabi sholat. Ketika di rakaat kedua nih, yang otomatis subuh berapa rakaat? Ketika di rakaat kedua yang kalau seandainya Nabi sudah sampai lewat ruku, intinya sudah tidak dapat rakaat jamaah. Itu aturan di dalam syariat. Ketika Nabi sedang ruku, kaget Nabi. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Udah malaikat Jibril datang, Nabi sedang ruku, sayap malaikat Jibril disimpan di punggung Nabi. Sebagai isyarat, Nabi jangan dulu mengangkat kepalanya dari ruku. Tunggu dulu di posisi ruku. Lama rukunya. Sampai sahabat yang di belakang berpikiran, ini ada apa kok tumben-tumbenan rukunya lah lama. Setelah beres, gitu kan, Nabi sedang ruku, gak lama kemudian kan ini Sina Ali nunggu orang tua yang jalan di depannya. Dikiranya orang tua teh mau sholat jamaah juga, ternyata enggak. Pas masuk ke pintu masjid, orang tua mah lurus, lurus. Ternyata orang tuanya bukan orang Islam, tapi Yahudi. Orang tuanya siapa? Bukan orang Islam, Yahudi dong. Catatnya perlu jadi catatan. Orang tua Yahudi dong. Imam Ali itu, sugah ke orang Islam. Ternyata orang Yahudi. Masuk ke masjid, mendapati Nabi sedang ruku di rakaat kedua. Alhamdulillah masih kedapatan jamaah. Allahu Akbar, takbir ruku. Setelah Imam Ali masuk di sop belakang, ruku, gak lama kemudian dilepas lagi sama malaikat Jibril Nabi. Dan meneruskan salatnya sampai salam. Beres salam, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi. Setelah salat subuh, ya Rasulullah, tidak biasa-biasanya engkau ruku lama. Apa yang menjadi sebab engkau ruku lama? Kata Nabi, tadi ada malaikat Jibril menahanku di posisi ruku. Saya belum bertanya apa sebabnya. Gak lama kemudian datang malaikat Jibril, dijelaskan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, tadi Ali dia kesiangan. Terus mau jamaah dengan engkau, cuman di jalan, di gang, dia terhalang oleh orang tua. Dan Imam Ali ketika itu menghormati itu orang tua. Dengan cara tidak berani mendahului jalannya di hadapan itu orang tua. Dan saya diperintahkan oleh Allah, kata malaikat Jibril, saya diperintahkan oleh Allah dengan sebab akhlak Imam Ali kepada itu orang tua, tahan dulu Nabi di posisi ruku agar Imam Ali mendapati sholat jamaah. Di samping itu Allah memerintahkan malaikat Mikail, kata malaikat Jibril,
Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan ini matahari jangan sampai terbit dulu. Jangan sampai muncul dulu. Karena kalau muncul ntar takutnya habis waktu subuh. Bayangin. Dari sana Nabi langsung berpikir, subhanallah, seperti inilah pemberian dari Allah kepada orang yang berakhlak dan beradab. Apa yang akan Allah berikan kepada orang yang beradab? Suatu karomat, bahasa orang mah karomah. Sampai Allah mengerahkan malaikat Jibril, mengerahkan malaikat Mikail, sampai terjadi yang namanya waktu berhenti ketika itu. Waktu berhenti tidak jalan, karomat. Itu dengan sebab apa? Dengan sebab akhlak.